Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Suhaima. Saya Irmayani. Kami dari kelompok 8 akan membacakan materi tentang kitab-kitab aula dalam lintasan sejarah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbahasa Ibrani yang artinya syariah, dalam bahasa Indonesia artinya peraturan. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Beberapa hukum agama menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Beberapa hukum agama dalam kitab Taurat tersebut tidak berlaku lagi setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang kedua yaitu kitab Sabur. Sabur artinya tulisan. Kitab Sabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Kipti. Turunnya kitab Sabur diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 163. Kitab Sabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Isi kitab Sabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyara atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Sabur. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang yang bertakwa atau hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali ini disebut Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran yang pertama. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab aula yang diturunkan sebelumnya. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah sebagai penyempurna dan pelengkap, dikarenakan Al-Quran sudah sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan sampai akhir zaman. Selanjutnya yaitu cara dan sikap mengimani Al-Quran secara teoritis dan praktis. Teoritis, aspek keimanan akal pikiran yang berupa pemahaman keilmuan dan pembenaran logika yang bersifat teoritis, iman akli ilmi nazari, yakni berupa penguasaan pemahaman teoritis terhadap prinsip-prinsip keimanan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti pemahaman, penerimaan, dan pembenaran secara logika terhadap 6 rukun iman dengan segala rincian kandungannya. Nah, keimanan tahap atau jenis inilah yang baru dimiliki oleh orang-orang Arab itu saat baru pertama kali masuk Islam, yakni keimanan yang baru sebatas pengakuan dan penerimaan secara logika dan akal pikiran terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu praktis, aspek keimanan yang berupa keyakinan dan rasa hati yang bersifat praktis serta menghasilkan amal nyata iman kalbi sauki amali. Dan aspek keimanan praktis inilah yang akan membuahkan iman atau akidah yang kokoh dan kuat, iman kawi atau akidah kawiyah. Jika aspek pertama berbicara tentang ilmu dan teori keimanan, maka aspek kedua ini tentang rasa sauk, buah, pengaruh dan bukti keimanan. Sehingga di samping wajib diketahui bingkai ilmu dan teorinya, tidak kalah pentingnya keimanan juga harus bisa dirasakan buah lezat dan manisnya serta dibuktikan hasil dan pengaruh positifnya, baik dalam sifat, karakter, pola pikir, perilaku, sikap, dan lain-lain pada diri pribadi setiap individu muslim dan muslimah maupun dalam pergaulan kehidupan umum dengan berbagai aspeknya di tengah-tengah masyarakat.
presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.